Ya, ya. Oke, baik, baik ya. Pada video ini akan dibahas tentang program jaminan kehilangan pekerjaan, rangkuman garis besarnya. Oke, ulang lagi ya. Judulnya adalah program jaminan kehilangan pekerjaan, rangkuman garis besarnya. Oke, jadi tentang JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ya. Oke. Nah, sebagai pengantar ya, oke. Eh, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan disingkat JKP adalah program baru dalam program jaminan sosial yang terdiri atas 5 macam program, yaitu program jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan pensiun. Jadi 5 macam. Dan 5 macam ini adalah program jaminan sosial yang lahir atau sudah ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oke. Nah, kemudian muncullah JKP. Prinsip yang mendasari pada program JKP berbeda dengan 5 program jaminan sosial yang terdahulu. Ya, beda. Pada 5 program jaminan sosial terdahulu itu tadi, kalau kita singkat ya, JKN, Kesehatan Nasional, JKK Jaminan Kecelakaan Kerja, JK Jaminan Kematian, JHT Jaminan Hari Tua, dan JP Jaminan Pensiun, itu biayanya untuk pelaksanaan itu merupakan patungan antara perusahaan dengan pekerja. Ada juga yang justru dibayar penuh oleh perusahaan iurannya, yaitu untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, yang 3 lainnya itu patungan. Nah, untuk program JKP ini beda. Pada program JKP ini biaya daripada penyelenggaraan JKP itu sepenuhnya eh, ditanggung oleh pemerintah pusat, dana dari pemerintah pusat, dan dana dari sumber pendanaan JKP. Jadi sama sekali perusahaan dan pekerja tidak hilang duit, ya. Jadi betul-betul khusus. Ya, ini yang satu ini memang lahir di era eh, Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, baik. Oke, ya. Nah, jadi kalau dilihat daftarnya ya seperti yang tampil di screen ya. Jadi yang jaminan sosial yang lama sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 5 ya, yaitu JKN, JKK, JK, JHT, dan JP, jaminan pensiun. Kemudian muncul yang baru pada era Cipta Kerja yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, oke ya, oke. Ya, ya, oke. Kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk bisa memperoleh JKP, ya, ketika bekerja di PHK, yang tentunya si pekerja harus menjadi anggota ya sebagai peserta JKP. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari perusahaan untuk mengikutsertakan atau tidak. Ya, nanti akan terbongkar semuanya ini ya. Itu. Baik, oke. Nah, kita lihat bagaimana aturannya pada pasal 1 ya. Pasal 1 PP 37 tahun 2021 tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Di sini pengertian tentang apa yang dimaksud dengan JKP ya. Di sini angka 1, jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disebut dengan JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja ya berupa dapat 3 hal di sini. JKP 3 hal: manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ulangi lagi ya. Jadi pertama adalah dapat uang tunai, kemudian akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Bagus. Tiga-tiganya ini memang diperlukan oleh orang yang habis putus kerja ya. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ya. Kemudian beberapa syarat untuk menjadi peserta JKP. Nah, bagaimana syarat-syaratnya ini ya? Bagaimana syarat-syaratnya untuk menjadi anggota JKP? Kita lihat pada pasal 4 ya, pasal 4 PP 37 tahun 2021 ya. Oke. Di sini ada 3 ayat ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya. Peserta terdiri atas pekerja buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha.
Jadi peran pengusaha sangat penting di sini, mengikut sertakan ya. Jadi bukan aktif si pekerja aktif mendaftar, bukan. Tapi pengusaha yang mengurus lah, mengurusi mengurusi bukan menjadi kurus, tapi mengurus lah ya, mengurus pekerjanya untuk didaftarkan. Karena kalau tidak terdaftar sebagai peserta ya tidak akan bisa mendapatkan CKP kalau terjadi PHK. Nah, jadi di sini peserta itu ada dua macam. Pekerja yang telah diikutsertakan dalam program tadi ada 5 macam jaminan ya, 5 macam jaminan tadi. Masih masih ingat ya, ada JKN, JKK, JK, JHT dan JP tadi ya. Itu harus sudah ikut semuanya, semuanya itu harus ikut semuanya begitu ya. Oke. Atau yang pekerja baru yang baru didaftarkan, seperti itu, yang baru didaftarkan. Baik. Kemudian ayat 2 ya di sini. Nah, tentunya peserta harus warga negara Indonesia ya. Dan di sini di umur itu dibatasi. Jadi umur harus belum mencapai atau kurang dari 54 tahun. Masuk akal sih. Lah buat apa ikut JKP kalau umurnya 55 tahun? Lah sudah tinggal 1 tahun lagi pensiun. Kan sudah mau cari kerja gimana juga. Karena prinsip daripada program JKP ini adalah bagi pekerja yang di PHK ya, itu akan mendapatkan tadi 3 santunan ya, ya 3 santunan tadi itu, tapi dengan janji juga dia harus harus bekerja lagi, harus bekerja lagi, tidak lalu berhenti ya seperti itu. Konsepnya begitu, konsep dasar JKP. Nah, dan di sini dikatakan tadi syaratnya adalah umur itu belum sampai 54 tahun. Nah, ya tentunya harus ada hubungan kerja. Terjadi PHK karena ada hubungan kerja kan, begitu. Oke. Ayat 3, ayat 3 ya, oke. Pekerja di sini ada 2 kategori ya di ayat 3 ini. Jadi perusahaan itu dilihat dari besar kecilnya eh, operasinya ya gitu ya. Itu dibagi menjadi 2. Perusahaan yang menengah dan besar ya, dan perusahaan yang kecil dan mikro. Kalau perusahaan yang menengah dan besar itu syaratnya bahwa untuk mengikuti JKP itu harus mengikuti tadi yang 5 tadi, JKN dan sebagainya tadi ya. Oke. Tetapi kalau untuk perusahaan yang mikro dan kecil, yang mikro kecil kan seperti warung atau toko kecil lah gitu ya. Jadi di sini tidak perlu persyaratan bahwa harus ikut jaminan pensiun. Mau pensiun gimana kalau dari toko kecil, warung kecil begitu ya. Oke. Jadi hanya untuk perusahaan yang menengah dan besar saja yang ada 5. Di mana 5 itu diantaranya ada jaminan pensiun di situ. Ada jaminan pensiun di situ ya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ya. Nah, di sini em, pasal 19 ya, pasal 19. Manfaat JKP ya pada ayat 1 ini eh, diberikan kepada pekerja baik yang hubungan kerjanya PKWTT maupun PKWT. Nah, pokoknya terjadi PHK lah. PHK kan bisa terjadi oleh PKWTT atau PKWT. Bisa saja seorang PKWT itu dikontrak 2 tahun, tapi baru 1 tahun sudah di PHK. Nah ini, yang model seperti ini yang bisa mendapatkan JKP ya, bisa mendapatkan JKP seperti itu. Nah, kemudian di sini pada ayat 2 juga dinyatakan bahwa harus bersedia bekerja kembali. Nah, sehingga tadi yang orang pensiun mau kerja kembali gimana? Orang pensiun udah udah istilahnya berhenti saja lah gitu ya. Berhenti saja begitu. Oke, baik. Nah, sehingga di sini ya pada pasal 20 dari PP 37 tahun 2021 pada ayat 1 ditegaskan di sini bahwa pekerja yang PHK karena 4 alasan ya pada ayat 1 itu maka eh, mereka tidak mendapatkan JKP. Jadi kalau PHK-nya itu karena mengundurkan diri, karena cacat total tetap, karena pensiun, apalagi meninggal dunia, empat-empatnya ini tidak mendapatkan JKP. Nah, udah bubar kok, udah selesai, tidak akan kerja lagi ya. Idenya adalah begitu. Oke. Nah, kemudian pada ayat 2. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa baik eh, apa itu status hubungan kerjanya adalah PKWTT maupun PKWT itu sepanjang dia yang terjadi adalah PHK, maka si pekerja itu berhak atas JKP. Pada intinya adalah begitu ya. Oke.
baik. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian ya, saya kira itu sudah. Nah, sekarang kita lihat besarnya, besarnya ya. Nah, di pasal 21 pada PP 37 tahun 2021, besarnya manfaat ya, besarnya manfaat. Di sini ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4 ya. Pada ayat 1, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan. Jadi hanya diberikan dalam 6 bulan. Tidak sepanjang pada waktu dia PHK ya. Waktu PHK kemudian sepanjang belum dapat pekerjaan diterus. Enggak. Pokoknya ya cuma 6 bulan saja. Sejak dia memang diterima untuk bisa mendapatkan JKP ya. Oke. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian ya. 3 bulan pertama itu besarnya adalah 45% dari upahnya dan upah ini sudah dipatok 5 juta ya. Nah, ini untuk yang awal, yang pertama seperti itu. Dan kemudian 3 bulan kedua itu lebih kecil lagi. 25% dari 5 juta. Paling banyak 5 juta. Ini adalah program yang di awal. Nantinya akan diupdate tidak cuma 5 juta. Ayat 2. Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha. Dan itu pun dipatok maksimal 5 juta. Jadi misalnya upah yang bersangkutan itu adalah 20 juta, ya dihitung dari 5 juta saja. Begitu ya. Nah, pada ayat 3, batas 5 juta itu pada saat ini dan nanti akan diupdate, disesuaikan. Ya, oke. Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah yang sebesar batas atas upah. Ya, jadi upah yang ditetapkan tadi. Kalau sekarang di awal ini 5 juta lah maksimal. Oke. Nah, baik itulah garis besar daripada eh, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan kalau disimpulkan ya, disimpulkan di sini adalah kesimpulannya adalah untuk bisa mendapatkan manfaat JKP, pekerja yang di PHK harus sudah menjadi peserta JKP. Peserta JKP syaratnya adalah sudah ikut yang tadi 5 jaminan sosial, JKN, JKK, JK, JHT, dan JP, 5 tadi ya. Oke. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengikut sertakan semua pekerjanya. Jadi perusahaan sangat bertanggung jawab. Jadi bukan pekerja yang mendaftar, tapi perusahaan yang apa ya, take care lah. Perusahaan yang apa ya, artinya bertanggung jawab lah, mengurus begitu ya, bahwa pekerjanya itu sudah ikut JKP. Ya, selanjutnya ya, pada angka 3, meski pekerja yang di PHK belum menjadi peserta JKP, ya, bagi pekerja yang PHK bisa minta kepada perusahaan yang melakukan PHK. Ini. Jadi seseorang ini entah kalau kenalian perusahaan belum menjadi anggota JKP dan dia di PHK, dia ganti bisa istilahnya nodong, nodong kepada si perusahaan. Ah, kamu harus bayar ini ketentuan-ketentuan hak saya atas JKP. Nah, jadi bisa minta kepada perusahaan yang melakukan PHK untuk membayar uang tunai, ya. Kemudian sesuai ketentuan PP 37 tahun 2021 pasal 37 ayat 1 dan manfaat pelatihan kerja pasal 37 ayat 2 ya, dan perusahaan harus memenuhi. Jadi ada dua hal ini. Ada dua hal yang harus dibayarkan ya. Membayar uang tunai dan membayar eh, manfaat pelatihan kerja. Ini harus harus dipenuhi oleh si pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjanya itu ke JKP. Ini adalah kita lanjutkan angka 4 ya. Permasalahannya adalah apakah pekerja tahu bahwa pekerja berhak atas manfaat JKP? Mungkin nggak ngerti. Jadi baik pekerja maupun pengusaha nggak ngerti ini. Kalau perusahaan yang besar-besar, kayak BUMN yang besar-besar itu apa itu pasti tahu itu kayaknya. Tapi kalau perusahaan kecil-kecil dan sebagainya, ya, apalagi perusahaan mikro dan kecil itu kan, nah itu nggak tahu yang seperti ini gitu kan. Nah, ya kan bahwa ada manfaat JKP bagi pekerja yang PHK. Bila pekerja tidak tahu bahwa dalam status ter-PHK pekerja berhak atas manfaat JKP, maka perusahaan bisa terhindar dari kejadian seperti yang tersebut dalam angka 3 di atas. Orang dia tahu bahwa dia punya hak sesuatu. Jadi angka 3 kan mengatakan bahwa meskipun perusahaan itu tidak mendaftarkan ke JKP,
tapi kemudian perusahaan tetap bertanggung jawab kalau pekerjaannya ada yang di PHK. Tapi pekerjaan juga nggak tahu. Dan mungkin juga pengusaha juga tidak tahu. Nah, kembali ke angka 4, juga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan juga tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Bukan pura-pura tidak tahu tentang kewajibannya mengenai hak manfaat JKP bagi pekerja yang di PHK. Nah, ini ya nggak tahu lah. Tentunya ini merupakan tanggung jawab dari instansi pekerjaan untuk mengadakan apa ya penyuluhan, eh, pemberitahuan dan apa ya informasi kepada pengusaha maupun pekerja bahwa ada program yang namanya JKP yang didesain bagus lah. Memang tidak ada yang sempurna ya, tapi idenya adalah bagus. Bahwa artinya ketika bekerja itu dalam keadaan PHK dan akan mencari pekerjaan lagi, nah tentu dia mendapatkan uang kontan dan apalagi kalau bisa mempunyai akses untuk bisa melihat lowongan pekerjaan dan juga kalau ada pelatihan-pelatihan, ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker. Oke, sampai di sini ya. Sampai di sini seperti biasa, silakan dibagi-bagi ya informasi ini pada teman-teman dan kalau Anda orang kantoran, seperti biasa pesan saya share juga kepada atasan Anda atau kepada teman Anda yang satu level atau mungkin dibagikan kepada anak buah atau staf Anda bahwa ada sesuatu yang disebut dengan manfaat JKP, ya jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, oke sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Oke, sukses selalu ya. Ya, oke. Ya.